Permisi Bu. Iya Bu, mari silakan duduk. Ya Bu. Sebentar dulu ya Bu, saya menutup pintunya. Iya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau bertanya tentang trauma kehamilan. Saya ingin mendapatkan informasi tentang trauma kehamilan Bu, itu seperti apa ya Ibu? Iya baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Rina, saya bidan yang jaga hari ini. Nah jadi Ibu datang ke sini ingin mengetahui tentang trauma kehamilan. Nah jadi sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang trauma kehamilan itu? Belum Bu. Jadi Ibu belum mendengar tentang trauma kehamilan. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang trauma kehamilan. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang trauma kehamilan. Nah, jadi tujuan dari pendidikan trauma kehamilan ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya trauma kehamilan pada ibu nanti. Nah, jadi trauma kehamilan itu yaitu adalah trauma yang biasanya terjadi pada kehamilan. Yaitu seperti tekanan atau perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat menciderai janin maupun ibunya itu sendiri. Nah, ya, biasanya itu bisa berdampak pada trauma baik secara fisik maupun psikis. Nah, jadi klasifikasi trauma itu sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama trauma fisik. Nah, trauma fisik itu bisa berupa trauma minor, yaitu trauma yang ringan yang biasanya terjadi pada kehamilan. Nah, biasanya disebabkan karena ibunya jatuh atau pukulan langsung ke bagian perut. Bisa juga karena ibunya mengalami kecelakaan saat berkendaraan motor. Kemudian ada trauma mayor. Nah, trauma mayor itu merupakan trauma yang bisa dikategorikan trauma sedang sampai ke trauma berat. Yaitu lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Dampaknya itu dapat berupa patah pada tulang rusuk atau pada tulang panggulnya. Kemudian ada trauma psikis. Nah, trauma psikis ini biasanya yang paling sering terjadi pada ibu awal usia kehamilan. Biasanya dikarenakan pada awal masa kehamilan itu merupakan masa yang sangat rentan terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhinya itu yaitu misalnya karena perubahan hormonal, bisa juga karena perubahan fisik ibu hamil dan ibu masih melakukan penyesuaian dengan perubahan fisiknya. Kemudian ada juga trauma psikis tersebut adalah trauma yang berupa kecemasan yang berlebihan, biasanya dikarenakan ibunya baru mengalami baru pertama hamil, jadi masih merasa cemas dengan kehamilannya saat itu. Kemudian kegusaran dan juga perasaan panik yang berlebihan. Nah, kemudian penyebab trauma kehamilan itu yang pertama yang misalnya yang terjadi pada trauma fisik itu adanya benturan keras, misalnya seperti KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian seperti yang tadi, kecelakaan berkendaraan bermotor atau ibunya jatuh, atau juga bisa terkena luka tembak atau luka tusuk. Bisa juga disebabkan oleh zat-zat kimia, misalnya seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak sengaja terkena atau tersiram air keras. Kemudian trauma yang menyebabkan trauma psikis itu faktor usia kehamilan resiko tinggi, faktor pola hidup yang tidak sehat, kemudian faktor sosial budaya yang kurang mendukung, bisa juga dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memenuhi. Nah, kemudian ada tanda dan gejala trauma fisik dan psikis ibu hamil, yaitu yang pertama tanda gejala trauma fisik adanya memar, laserasinya pada jaringan tubuh, atau ada odema atau pembengkakan di daerah tertentu. Bisa juga terjadi pendarahan atau pecahnya ketuban atau terjadinya kontraksi sebelum waktunya. Bisa juga terjadi shock neurologik atau hipovolemik. Yang lebih parahnya bisa terjadi patah tulang atau fraktur pada bagian tubuh. Kemudian ada tanda gejala trauma psikis, yaitu yang pertama
reaksi cemas, takutnya itu berlebihan, cemas dan juga panik yang berlebihan. Kemudian kecemasan itu biasanya tidak terlihat secara spesifik, tapi kita dapat melihatnya, misalnya ibunya seperti tremor itu seperti gemetar gitu ya Bu. Kemudian ibunya merasa berdebar, kemudian kaku ototnya terasa kram, bisa juga ibu merasa gelisah, mudah lelah dan insomnia. Kemudian timbul gejalanya stomatik seperti ibu merasa sesak napas, rasa dingin di telapak tangan, kemudian berkeringat, pusing dan terasa ada yang mengganjal di bagian leher ibu. Kemudian untuk reaksi rasa panik biasanya ditandai dengan rasa takut dan gelisah yang tanpa sebab. Misalnya ibu merasa takut, kemudian ibu merasa gelisah tapi tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian pasien bisa mengeluhkan sesak nafas, telinga terasa berdenging, kemudian jantung berdebar, pandangan mata terasa kabur. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya ibunya terlihat gelisah, kemudian ada reaksi kayak seperti ketakutan, muka ibu tampak pucat, juga pernapasannya pendek. Kemudian ada reaksi hipersensitif, ibu hamil biasanya bisa menjadi lebih peka, lebih mudah tersinggung dan mudah terpancing emosi. Biasanya kalau dalam keadaan ini ibunya lebih gampang marah dan bisa tiba-tiba menangis tanpa sebab. Kadang-kala ibu lebih memilih sendiri. Kemudian kalau pengaruh dan dampak trauma pada kehamilan itu, yang pertama trauma fisik biasanya dapat mengganggu perkembangan janin serta kesehatan ibu hamilnya. Kemudian bisa menimbulkan abortus pada kehamilan, kemudian bisa memicu timbulnya perdarahan pada kehamilan, bisa juga menyebabkan timbulnya shock neurologik dan shock hipovolemik pada ibu hamil. Kemudian menyebabkan cacat permanen pada ibu atau cacat kongenital pada janin. Nah, untuk trauma fisikisnya bisa berpengaruh pada perasaan sedih dan frustasi yang berkepanjangan yang mengakibatkan bisa depresi ya Bu. Kemudian yang sering terjadi tidak hanya berdampak pada sakit secara mental, maupun dapat mengakibatkan secara fisik karena terganggu organ-organ tubuh tertentu. Depresi yang berkepanjangan dapat memicu terjadinya abortus, resiko hiperemesis gravidarum, bisa juga resiko kelahiran prematur. Nah, kemudian untuk pencegahan pada trauma kehamilan itu, yang pertama untuk mencegah trauma fisik, yang pertama ibunya sering memeriksakan kehamilannya secara teratur guna memantau perkembangan janinnya. Kemudian waspada pada kegiatan sehari-hari agar terhindar dari cedera yang menyebabkan trauma kehamilan itu. Kemudian mengurangi aktivitas, misalnya seperti kerja berat, terutama pada saat kehamilannya masih muda. Untuk pencegahan trauma psikis, yaitu ibu bisa mencari informasi seputar kehamilan, kemudian apa saja perubahan yang terjadi pada ibu hamil dan hal-hal yang perlu dihindari agar janin tetap tumbuh sehat. Kemudian ibu bisa mendiskusikan perubahan apa saja yang terjadi saat kehamilan dengan pasangan ibu. Kemudian ibu juga bisa mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan menunjang perkembangan janin.